Di sini kita kedatangan beberapa petani muda yang tergabung dalam kelompok apa Mas namanya Mas? Kelompok kumpulan petani dari TikTok sih sebenarnya, terus kita kumpulkan jadi satu di grup WA namanya PASCAP, Pasukan Cabe NKRI. Pasukan Cabe NKRI itu dari mana aja Mas datangnya Mas? Itu sebenarnya buahnya sih dari Aceh sampai Merauke pun ada, jadi seluruh wilayah kita rangkul bareng, diskusi bareng di dalam grup PASCAP itu. Oh iya. Terbentuknya mulai sejak kapan Mas? PASCAP ini kebetulan pas satu tahun ini, jadi 2023 awal dari 2023 tenar-tenare TikTok itu terus ketemu lewat TikTok, nah, terus kita kumpulkan jadi satu di PASCAP. Oh, gitu. Jadi itu grup WA yang tadinya itu dari TikTok gitu Dari ya? TikTok. Tapi ada beberapa teman juga yang dari Facebook. Itu rata-rata dalam grup itu bahasnya masalah apa Mas? Kalau untuk pembahasan sebenarnya lebih ke cabe sih, Om. Cabe sih. Cabe. Masnya itu adminnya? Admin, kebetulan saya adminnya. Saya Irfan dari Jogja. Terus ini ada beberapa teman. Samping ini Mas siapa, Mas? Mas Bondan. Mas Bondan dari mana Mas? Nah, saya dari Sleman. Sleman ya, Ya. Sleman Yogyakarta. Terus sebelah ini si paling ganteng. Lokal Temanggung. Lokal Temanggung. Temanggungnya mana Mas? Kedua. Kedu ya? Namanya Randy. Randy dari Kedu. Kalau yang sebelah sini Mas? Kalau saya Muhammad Irfan dari Kebumen. Kebumen. Nggih, wong-wong apa nih? Oh. Pasukan Ngapak ini dari Kebumen jauh-jauh ke Temanggung itu dari sana jam berapa Mas? Jam 5 subuh. Jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh. Kalau Mas itu Mas Bondan dari rumah jam berapa Mas? Kalau saya tadi dari rumah jam 7 ya. Jam 7 ya. Jam Iya. 7 berangkat itu ya demi untuk melihat secara langsung tanaman cabai di Temanggung ya, terutama ini di lahan Mbak Wito, dan kebetulan ini Mbak Wito itu menanam tomat dan di situ ada juga cabai. Jadi tomat ditanam tumpang sari dengan cabai, dan ini para teman-teman ini penasaran lihat langsung bisa ndak dengan sistem tumpang sari ini kita mendapatkan ketahanan bule yang lebih bagus daripada tidak ditanam dengan tumpang sari. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin dari Mas Bondan dulu. Mas Bondan itu di rumah nanam apa Mas? Kalau saya di rumah sekarang nanamnya cabe ya. Cabai, Khususnya horti lah. horti ya. Gitu ya. Itu di daerah Sleman. Ya di daerah Sleman. Untuk daerah sana kendala yang dihadapi apa aja Mas? Kalau saat ini ya seperti permasalahan umum di dataran rendah lah. Gemini ya. Ini ya, Bunda ya. Gemini Itu sampai bule lah. sekarang belum ada obatnya apa gimana? Belum ada, walaupun udah dapat banyak Masukan. Dari itu grup itu. sampai saat ini tetap belum bisa mengatasi lah. Jadi ini dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita itu dibahas dalam grup, mungkin kayak gitu ya Mas, kurang Ya, lebihnya betul. ya. Ada nggak solusi dari grup itu yang membahas masalahnya jenengan itu Mas? Misalkan masalah bule, masalah itu ada nggak yang ngasih saran atau apa, itu ada nggak teman-teman di sini? Ya ada banyak lah ya. Gitu. Kalau Mas Randy, kendala yang dihadapi dalam menanam itu apa Mas? Untuk selama ini sama Pak. Gemini Tetap Gemini. Mas Randy nanamnya di dataran rendah dataran rendah, Temanggung ya Mas? dan bawah. Soalnya Kedua kan ikuti dataran rendah. Oh, ada yang sawah, ada yang gunung mungkin ya. Mas Randy itu termasuk yang di dataran sawah gitu aja ya. Di daerah pegunungan, cuma di datarannya sawah. Kalau Mas Irfan itu di daerah mana Mas nanamnya Mas? Daerah dataran rendah juga. Dataran rendah 20 juga. mdpl. 20 mdpl. Tapi kemarin sempat nggak ditanami cabai atau sayuran yang lain Mas? Cabe doang sih, Pak. Cabai pernah ya? Nggih. Bagus hasilnya Mas? Nggih, alhamdulillah akhirnya bagus walaupun kemarin bulan 8 itu sempat kena serangan trip.
sama tungau. Sekarang sudah panen? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Berarti ini kendalanya tetap kurang lebihnya itu di seputaran trip gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk Mas Irfan sendiri menanam cabai di Kebumen itu kan jarang sekali ya Mas ya? Jarang banget. Bahkan saya sendiri itu. Oh, dalam satu desa mungkin hanya jenengan aja yang nanam ya? Iya, Itu betul. nun sewu Mas, untuk menghadapi kendala-kendala itu biasanya sampean itu punya konsultasi atau gimana Mas? Ya kalau konsultasi saya kan saya biasanya di grup Pascap itu, kalau enggak langsung japri. Terus biasanya juga main langsung ke tempatnya Mas Irfan. Oh, Di jadi ini Kulon Progo adalah salah biasanya. satunya juga untuk menyurvei secara langsung ya, Betul, melihat betul. secara langsung. Kira-kira ada perbedaan nggak Mas untuk masalah teknik tanam antaranya di Temanggung ini dengan di tempat jenengan? Menurut saya jauh ya Pak. Soalnya sana juga susah air lah. 6 Hmm. bulan lah hitungannya nggak ada air hujan turun. Ya, Terus ya, juga sumur pada kering Pak, susah. Berarti untuk konsultasinya tetap itu di grup. Oke ya. Mm-mm. Lah kalau yang jawab grup itu siapa Mas sebenarnya? Mas? Kalau untuk yang jawab grup sih sebenarnya yang pas selo aja sih Om. Jadi siapa yang selo biasanya dijawab situ. Soalnya nanti kalau mengandalkan 1-2 orang nanti juga masukannya kurang sih. Jadi lebih ke diskusi, dalam grup itu diskusi. Diskusi. Mas Randy, sudah belum menemukan solusi di dalam grup itu? Untuk saat ini belum Pak. Belum. Terutama kendalanya di bule itu tadi, di grup belum ada solusi. Ya udah ada, saya tekan tanya di grup, misal kayak tanya Mas Irfan coba di sini pakai ini, tapi kadang ada yang kayak kurang pas ya sama jawabannya mungkin ya. Terus tanya lain, misal kayak tanya Mas Bondan atau tanya Mas yang lain, terus ada yang jawab gitu loh. Tapi pernah nyoba tak aplikasi untuk saat ini juga belum Pak. Oh, belum ditemukan di dalam grup solusinya. Iya. Mungkin kita tanyanya ke Mas Bondan ini, sebenarnya untuk Mas Bondan ini untuk di grup itu dibilang sudah senior ya. Mas Iya. Bondan sendiri gimana Mas untuk menanggapi para anggota yang tanya-tanya gitu Mas? umat ya Mas. Sebenarnya saya sendiri itu juga masih pemula, cuma agak sedikit aktif aja. Ini kan Mas Bondan juga kelihatannya di Facebook juga aktif banget Mas. Nama Facebooknya apa Mas? Nama Facebooknya Bondan Satria Yudi. Kalau Mas Irfan, nama Facebooknya apa Mas? Mas Irfan nama Facebooknya Petani Arah Kiblat. Oh, kelihatannya ada Sama. YouTube juga ya. Ada Subscribernya berapa Mas? 100 orang. Oh, berarti masih sedikit ya. Masih pemula, masih pemula. Ya, walaupun di YouTube itu masih sedikit, tapi yang penting di grup itu aktif itu aja nggak masalah lah. Oke Mas Bondan, untuk masalah yang lebih jauh itu untuk mengatasi bule versinya Mas Bondan itu ada tips nggak untuk para teman-teman ini? Kalau untuk masalah bule sebenarnya masih sulit ya, cuman sampai saat ini itu memang masih dalam tahap riset terus ya, Ya. begitu. Salah satunya ya yang pertama itu tetap olah lahan itu harus benar dulu. Harus diperhatikan dari segi olah lahannya. Betul. Ya. Yang kedua penggunaan bahan aktif itu juga harus di rolling dan juga harus tepat ya. Gitu. Artinya untuk penggunaan pestisidnya juga kita benar-benar harus milih-milih gitu ya, Ya mungkin ya. betul. Kalau Harus tepat dosis ataupun tepat waktu. begitu. Ya. Jadi, lah untuk masalah nutrisi mungkin Mas dari segi nutrisi ada nggak usaha-usaha untuk tertentu? Nutrisi yang sekarang banyak dipakai dalam pertanian cabai yang untuk mengendalikan bule ada nggak? Kalau untuk saat ini di cabai itu sekarang itu Mas, dia jarang menggunakan pupuk mikro. Ya. Jadi Mas Bondan sendiri pakai tapi? Pakai. Oh, jadi pupuk mikro itu menurut Mas Bondan agak bisa menghambat ya mungkin Ya, perkembangan secara betul. bule ya. Oke. Jadi yang disampaikan Mas Bondan itu sama Mas Randy itu ditangkap nggak Mas? Untuk pupuk mikro itu apa? Belum. Belum. Jadi dari tetuanya ini sudah menganjurkan penggunaan pupuk mikro, misalnya seperti Tapi itu. kan saya kan belum terlalu memahami antara pupuk mikro itu seperti apa gitu. Jadi inilah fungsinya sebuah grup itu untuk membahas di sini ya, membahas permasalahan cabai. Mas, sebenarnya untuk anggota grup itu ada berapa sih Mas? Kalau total terakhir itu anggota grup sekitar 130-an. Sebenarnya lebih sih Om, cuma ada beberapa yang mungkin keluar nggak sejalan atau gimana, terus mungkin karena kurang aktif terus akhirnya pada keluar. Tapi ada beberapa juga yang sempat
mau dimasukkan ke grup. Berarti termasuk lumayan banyak ya segitu itu ya. Iya. Di situ tiap hari ada interaksi terus mas. Setiap hari, bahkan Setiap untuk jam. beberapa Setiap jam. hari ini setiap jam pasti bunyi grupnya. Oh ya, jadi ini saya lihat aktif-aktif banget di grup itu. Dan pembahasannya ya macam-macam ya mas. Kadang kita Macam-macam. juga bercanda juga. mungkin Macam-macam. ya. Kalau semisal ada yang tanya serius pasti kita jawab. Tapi ada beberapa teman juga yang sudah istilahnya sudah bisa tanam cabai sendiri, itu biasanya sering bercandaan sih. Cuma kalau ada yang tanya serius pasti kita jawab. Gitu. Berarti mungkin Mas Randy kurang aktif mas. Soalnya kan kalau saya kan fokusnya di lahan Pak. Kayak misal tanaman saya ya nggak sombong. Berapa mas? Nggak banyak. Tanam berapa mas? Sekitar berapa ya? 15 ribuan. 15.000. Dan sekarang kondisinya Virus bule kami mas. Yang nggak kena bule dari 15.000 itu berapa? ya kan itu bertahap Pak. Dari 5.000 dulu. Misal tempat sini 5.000, terus tempat sana 5.000, tempat sini 5.000 itu step-step. Misalkan tempat ini bulan Januari, terus tempat ini bulan Maret gitu. Buat step-step biar panen itu jalan terus loh. Tapi nggak sesuai prediksi karena terserang bule. Pertama kena bule dari kecil. Tadinya itu awal mungkin karena tanah atau apa kurang tahu juga saya soalnya masih awam di dalam dunia pertanian. Tadinya itu bekas lahan cabai. Terus nggak saya olah lahan lagi. Iya. Langsung saya tancepin. Terus kok dari kecil itu udah Kelihatan bule. terkenal. Dan itu sampean berusaha mencari solusi di dalam grup dan akhirnya tetap bule juga. Saya tanya sama Mas Bondan, Ya. tapi nggak saya pakai. Saya tanya sama Mas Irfan, saya pakai. Kok kurang? Nanti tanya lagi ya, baru pakai. Iya. Masih belum ketemu. Sekarang itu kan sebenarnya ada beberapa itu opsi itu ada beberapa varietas yang tahan virus. Mungkin ada juga Mas hal baru itu saya dengar juga tahan virus. Nah ini kebetulan Mas Irfan tadi di grup nanam hal baru ya Mas. Iya. Ada yang kena bule apa anda Mas? 0. 0% ya? Iya, 0%. Hal baru tahan bule lah, nggak ada yang kuning sama sekali. Untuk masalah pemasaran untuk cabai hal baru itu di Kebumen itu kan jarang penanamnya Mas. Itu gimana Mas? Ada sih pengumpulnya, maksudnya narik juga. Oh, Selain ori dia narik juga buat lokal, pasar lokal. Ya. Nah ini Mas Irfan itu berhasil loh Mas, dia petani pemula satu kali konsultasi di grup langsung jadi. Kenapa sampean enggak itu? Soalnya dia idealis pokoknya nek ratifikal tegak ora. Terlalu fanatik dengan Varietas yang sudah ada. varietas yang sudah saya pakai lah. Misalnya, Berarti ini terlalu pede mungkin ya. Jadi rumang sana wis canggih nang ngone grup, ayo aku nahan nandure yang tahan enggak tahan itu pun enggak masalah. Yang penting saya punya backingan pasir, Pak. Tapi ternyata aplikasinya enggak sesuai dengan harapan. Nah, itu berarti untuk Mas Bondan. Ya. Mas Bondan itu dari varietas-varietas yang ini bermunculan yang baru ini yang tahan virus itu sudah mencoba belum, Mas? Sudah Mas. Yang dicoba apa Mas? Kemarin yang dicoba itu tapi pertumbuhannya Kurang. bakal buahnya sulit Nyantol, gitu. Iya. dan karakter tanamannya memang terlalu tinggi lah. Oh, terlalu tinggi. Jadi ini mungkin karena varietas ini adalah jenis baru ya. Jadi Iya. mungkin dari perusahaan ini memang mungkin nantinya akan ada perbaikan seperti itu, mungkin seperti itu ya. Ya, harapannya seperti itu nanti. Tapi benar-benar tahan Mas untuk masalah virusnya Mas. Kalau untuk masalah virusnya tahan, hanya saja di layu ya. Dia masih kurang kuat. Oh, Begitu. gitu. Berarti ada kelemahannya di situ ya. Iya. Kalau yang di pengalamannya Mas Irfan yang menanam di Kebumen itu untuk masalah layu itu gimana? Kurang tahu kalau itu, soalnya ini Pak, saya nanam itu di penghujung musim hujan. Hmm. Jadi ibaratnya tanaman pas masuk ke generatifnya itu di masa kemarau. Jadi belum tahu Pak. Betul. Jadi belum bisa Menilai. menyimpulkan ya Iya, gitu betul. karena kemarin nanamnya di musim kemarau. Tapi intinya dengan beberapa jenis tanaman yang tahan virus ini ternyata untuk ketahanan virusnya bisa dibuktikan ya bahwa benar-benar di lapangan itu
virusnya sedikit. Mungkin kurang lebih Sedikit. seperti itu Mas. Betul, betul. Dari grup itu yang nanam tahan virus itu sekitar berapa anggota Mas? Kalau di dalam grup sepengetahuan saya yang tanam untuk tipikal yang toleran virus itu masih sedikit sih Om. Soalnya kebanyakan teman-teman itu pacuannya pada harga jual pasca panen itu lebih ke tipikal tegak. Padahal teman-teman kan juga bisa memikirkan opsi kedua kalau tipikal yang tahan virus itu walaupun harganya di bawah itu nanti dia Hasilnya tertolong akan- sama produktivitas. Nah, betul. Menurutku gitu sih. Oh, jadi yang saya tangkap itu kurang lebihnya berarti kalau yang nggak tahan virus itu tanamannya kuning tapi produktivitas dan harga jualnya bagus gitu ya Mas. Ya. Mas Randy sendiri untuk yang kuning itu masih bisa berbuah apa enggak? Masih. Tetap bisa Alhamdulillah masih. Meskipun nggak pas semua. panen juga. Sama. Untuk layu Lainnya aman kalau lain. aman. Jadi untuk yang belum tahan virus ini minusnya itu kena kuning. Tapi tahan layu. Tahan layu. Panenannya larang gitu kan. Ya kan kurang lebihnya seperti itu, tapi kuning gitu Nah, aja. Lah itu ya berarti kan nanti nanti kalau perusahaan benih ini bikinnya sempurna Mas, mungkin tidak akan terjadi lonjakan harga. Lah kalau semuanya panen nanti panen raya ya 5.000 semua Mas. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi kan ini menjadi sebuah tantangan untuk kita ya, berarti bagaimana caranya mengelola tanaman cabai itu sebaik mungkin. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Mas Bondan, Iya, yang tahan virusnya itu sudah panen belum Mas? udah. Di harganya memang benar-benar selisih sama dengan Mas Randy ini, tidak bisa masuk di kelasnya Mas Randy ini. Selisih Mas, karena varietas tahan virus ini sampai saat ini dia daya simpannya masih belum bisa sebagus yang Versi sebelumnya ya, ya Betul. gitu. yang ramai di pasaran. Ya bisa dibilang untuk saya lihat itu bahkan di grup ya kita bicarakan, bukan kita menyebutkan merek, tapi memang di situ di harga lelang itu untuk tertingginya di varietas apa Mas? Varietasnya tetap di tipe tegak ya, yang apa namanya? Ori ya, gitu Iya, aja ya. yang ori gitu. Kita sebut aja Ori 212 karena ini adalah sebuah varietas yang di grup itu sering banget muncul Iya, dan itu memang benar-benar beda ya Mas selisih harganya. selisihnya beda lumayan Mas. Berapa Mas? 3 sampai berapa? 5 ribuan ya? 3 Iya, sampai iya, 5.000 di betul. saat harga orinya berapa? Di saat harga ori 30-an ribu. Saat ini berapa Mas? 30-an ribu. ya 3 bulan. 30-an ribu untuk tipe tahan virusnya diselisih 3 sampai 5. 5.000. 5.000. Artinya kita bisa perkirakan mungkin 10% gitu ya Mas. 10%. Itu alasannya itu tadi Mas. Ya, daya simpan. daya simpan. Terutama di situ. Untuk Iya. ukuran buah Ukuran buah sebenarnya relatif sama ya. dari Gitu. bentuk. Dari bentuknya relatif sama juga, hanya di ketebalan kulit. Ya. Ketebalannya kulit itu beda sehingga nanti ketika disimpan itu agak kurang tahan. Iya, betul. Terus begini Mas, ini kan jauh-jauh pada datang ke Temanggung ya. Melihat kondisi lahan di Temanggung ini kurang lebih seperti apa Mas? Mungkin bisa diceritakan dari Mas siapa dulu? Mas Randy dulu enggak? Gini Mas, ini kan sama-sama Temanggung loh Mas. Nah, Sampean bedengannya sama enggak dengan yang di rumah? tengah ya Pak. Maksudnya setengahnya gimana? Lebih tinggi gitu. Pendek. Oh jadi bedengannya lebih pendek dari ini. Kurang paling berapa ya? Ini pendek lagi lah. Oh sekitar 40 cm mungkin ya. Kalau melihat itu versi buline sampean itu, kalau saya nilai itu Mas Bondan tadi kan bilang salah satunya itu adalah karena olah tanah. Mungkin setelah sampean lihat di sini itu ada kesalahan enggak di olah tanah sampean? Mas? Kemungkinan besar diolah lah. Kemungkinan Wah, iya. yang jadi kelemahannya sampean kira-kira apa? Kelemahan Maksudnya itu kesalahannya di mana untuk olah tanah? kesalahannya karena nggak saya bongkar lagi. Soalnya kan 2 kali nggak dibongkar lagi. Misal pertama tanam berhasil, terus keduanya nggak saya olah lagi, cuman langsung saya tanam di tempat itu lagi gitu loh Pak. Jadi dari kecil tuh langsung pertama ya sekitar 15 hari itu udah kelihatan kuning-kuning gitu loh Pak daunnya. Oke, jadi ini penting banget ya Mas Bondan ya untuk pengolahan tanah ya Mas Bondan ya. Iya, Gimana Mas Bondan? Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Bondan. Untuk nanam cabai apakah benar-benar harus tanah baru Mas? kalau dari saya sih yang utama itu ditambah lagi
Dekomposernya ya. Ditambahi pupuk lagi begitu kurang lebihnya. Kalau pupuk lagi ditambah juga bagus. Yang penting itu dipindah Lubang tanam. Lubang tanamnya dipindah gitu. Kemarin dilakukan pindahan lubang tanam apa enggak, Mas? Ya. Masih di lubang yang sama. Oh, berarti virusnya di situ, Mas. Soalnya kan punya saya itu kan gini, tanamannya ini. Terus pemupukannya di sekitar sini untuk jarak tanam itu sekitar 50 cm. Terus untuk lubang pupuk susulan itu 10 cm. Terus main kocor sama main bugai. Berarti untuk lahan jangga menurut versinya Mas Bondan itu sebenarnya untuk terhadap bule itu nggak begitu pengaruh, Mas. Kalau dari Mas Irfan sendiri yang dari Kebumen yang pernah nanam tahan virus, dari segi benih gimana, Mas? Pendapatnya, Mas? Dari kalau menurut saya dari segi benih sih sangat berpengaruh, soalnya kalau yang tahan virus kan menurut saya bagus, tapi kalau yang toleran tetap kan masih ada yang kena. Terus juga menurut saya juga kalau terkait Gemini itu daerah endemik, kalau emang endemik gampang terserang. Tapi kalau yang belum, apalagi jarang yang menanam cabai seperti tempat saya ya alhamdulillah masih tidak terlalu jadi masalah kalau Gemini. Nah ini untuk daerahnya Mas Irfan, Mas, gimana Mas soal Gemini, Mas? Ini belum ditanya loh. Daerah saya daerah kandang Gemini. Ini kan Mas admin ya, mestinya kan tahu dari permasalahan anggotanya itu gimana loh. Sebenarnya kalau masalah tahu atau enggaknya sih tahu juga sih Om. Cuma karena bisa dikatakan fanatik lah, hampir kayak Mas Randy lah fanatik, tapi tetap pengen nyoba apakah masih bisa. Soalnya musim kemarin itu teman-teman yang tanam tipikal tegak itu sudah aman. Nah terus untuk musim ini saya coba tanam tipikal tegak, ya masih ada bulenya 1-2, cuma nggak separah yang tahun kemarin. Artinya untuk virus Gemini itu poin pertama itu adalah tetap diolah lahan, nutrisi, dan yang terakhir itu ada opsi sekarang itu tanaman dengan menggunakan benih yang sudah tahan, mungkin begitu ya Mas bisa. Ya. Dan itu sudah terbukti memang benar-benar tahan. Contohnya di belakang saya ini kan bisa pemirsa lihat ini, mungkin teman-teman juga bisa melihat sendiri ini di sini ini tipenya tipe tegak, tapi di sini tidak ada yang kuning karena menggunakan benih yang tahan virus. Akan tetapi untuk pasar ternyata belum mau menerima, mungkin begitu ya Mas? Iya. Nah, jadi harapannya petani Mas sekarang, dari Mas Bondan dulu, nanti diurut. Harapan petani gimana? Untuk mungkin di pasar atau untuk perusahaan benih atau untuk pemerintah atau untuk semuanya lah, silahkan. Ya semoga dari perusahaan benih itu bisa semakin berinovasi ya. Untuk menciptakan benih-benih yang berkualitas lah begitu. Ada upgrade gitu istilahnya ya, supaya benihnya ini benar-benar bisa diterima oleh petani dan pasar mestinya seperti itu ya. Oke, dari Mas Irfan ada nggak pesan-pesan tertentu untuk para teman-teman yang melihat video ini, Mas? Kalau dari saya mungkin kesan pesannya bagi teman-teman petani muda, tetap semangat, jangan menyerah, apapun rintangannya pasti ada solusinya. Jadi kalau bukan kita mau siapa lagi yang menjadi petani? Semangat, petani muda semangat. Dengerin Mas, ini Mas admin loh ini. Panutan ya. Dari Mas Randy ada nggak yang mau disampaikan untuk para pemirsa? Saat ini kemungkinan ya bagi para pemuda lah, generasi muda mungkin kita ciptakan motivasi yang baru itu Pak, kayak misal punya Mas Bondan hortikultur ya, yang itu tanaman dibikin nggak bikin panas atau gimana gitu caranya tempatnya gitu. Artinya di sini ada beberapa inovasi dari segi teknik tanam mungkin seperti itu ya. Betul. Oke, jadi harapannya itu nanti grup ini tetap berkembang dan menjadi wadah tentunya untuk berkomunikasi begitu ya. Dari Mas Irfan ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke petani yang lain? Kalau pesan saya sih terus terang untuk petani muda yang ada di Kebumen khususnya karena masih jarang yang nanam cabai. Kalau pesan saya ya ayolah ganti tanaman yang lainnya, mesti nyoba-nyoba tanaman yang lainnya, jangan stuck ataupun
ataupun fanatik sama tanaman tersebut, nyoba-nyoba tanaman yang lain supaya nanti bisa jadi daerah hortikultura seperti daerah Sleman dan lainnya. Cocoknya ini jadi ketua RT berarti. Pak RT. Ketua RT ya, Pak RT untuk mengurusi masalah hortikultura di Kebumen. Oke, untuk Kebumennya itu sebenarnya daerahnya mana Mas? Bisa lebih gimana nanti kalau ada yang mungkin main boleh ya? Ya, boleh. Di Daerah saya itu daerah Kota Winangun, desanya itu Desa Babacari. Desa Babat Kota Winangun. Nanti untuk Facebooknya mungkin akun Facebooknya atau apa Mas? Facebook nggak punya, Pak. TikTok mungkin. TikTok paling, kalau TikTok nama TikToknya Bolotani. Oh, Bolotani Kebumen. Subscribernya berapa followernya? Followernya sekitar 6.500-an lah, dikit. Oh, 6.500 banyak loh Mas. Ya, itu ya untuk para pemirsa itu yang terutama di daerahnya Kebumen. Mungkin kalau mau japri itu nanti bisa mengikuti akunnya Bolotani di Kebumen. Mau main-main juga boleh. Kalau akunnya Mas Revi namanya apa Mas? Untuk akun saya punya cuma TikTok. TikTok aja ya. Sampean mungkin kurang aktif Mas. Ini aja yang Mas Irfan itu pemula loh, ini satu kali tanam langsung berhasil. Sampean orang Temanggung, wah ini saya juga ikut bertanggung jawab ini. Beban mental. Soalnya kan tanamannya yo gimana ya, terlalu fokus di lahan toh. Terus kalau pagi siang kan di apa lahan. Terus Jadi enggak sempat pegang HP. Misal anu paling kalau misal ada apa ya, saya kendala kayak tomatnya kok kayak gini, cabai ini kok kayak gini, baru saya tanya. Kalau tanya bisa, masih bisa diatasi sendiri ya, saya atasi sendiri. Ya. Berarti yang saya tangkap itu tetap Mas Randy ini kurang aktif Mas dalam grup ini Mas. Sebenarnya gini Mas, untuk menjadi anggota grup itu sebenarnya ada nggak maksudnya syarat-syarat tertentu Mas, atau mungkin harus bayar biaya tertentu atau gimana Mas? Nggak ada sih Om, nggak ada bayar nggak ada, gratis. Benar-benar gratis. Benar-benar gratis. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, monggo nanti bisa japri ke saya, DM lewat TikTok ataupun lewat YouTube juga bisa. Nanti tinggalin nomor HP, kota asal sama namanya, wis gitu tok, nanti tak masukin. Jadi syaratnya Gratis. sangat mudah ya, gratis. Gratis nih. Beneran Mas gratis? Sampean belum pernah nggak dipungut biaya sama mereka? Belum. Jadi ini adalah grup gratis, yang penting kita ada aturannya ya. Aturannya gimana Mas? Kalau untuk aturan sih sebenarnya yang penting taat hukum lah intinya Om. Sopan mungkin Sopan, ya. sopan, taat hukum, nggak kriminal, terus yo gitu lah pokoknya. Pokoknya yang penting nanti bisa menjadi wadah komunikasi gitu. Masalah harga mungkin di-share juga nggak Mas di grup Mas? Wah, kalau masalah harga hampir setiap hari Om kita nge-share. Mas Bondan terutama setiap keluar nota lelang itu pasti nge-share. Jadi minimal ada di situ, ada kita tahu lah ya, dapat untuk harga standarnya. Bisa acuan untuk harga standar per hari itu, khususnya cabai. Hari ini berapa Mas benar? Tadi malam Sleman itu 39 yang ori. Ori 39. Ya. Di bawah kelas ori ya? Di bawah kelas ori itu RM itu kalau nggak salah di angka 35. 35. Ya. Untuk yang lain? Untuk yang lain Elektra itu 8.500. Duwe panenane ngumpet. Agak prihatin juga ini. Kasihan lah teman-teman ya. Apa namanya baru pada panen apa? CMK ya. Ini di antara anggota grup yang datang ke sini tidak ada yang nanam cabai rawit merah putih Mas? Ada, admine. Ajur. Kan sendiri nanam. Admine ajur. Panen, pesona panen tapi mumet. Itu benar-benar 8.500 Mas. Itu malah di bawahnya Om, di bawahnya. Kebetulan kan aku tanamnya varietasnya itu kalau orang lokal nyebutnya itu banci. Jadi dia nggak masuk CMK, nggak masuk CMB. Jadi notanya di bawah CMK. Malah di bawah itu. Di bawah CMK. 6.000 per kilo. 6.000 per kilo ya. Nah, masalah soal pasar Mas. Untuk harapan kepada pemerintah gimana Mas? Mungkin bisa disampaikan. Untuk pasar sebenarnya kalau untuk pemerintah banyak sih Om harapannya. Pokoknya kalau pas posisi deflasi kayak gini itu mbok yo ikut cawe-cawe lah, jangan pas inflasi tok operasi pasar. Nah, kalau operasi pasar pas inflasi yo petani gerung-gerung. Operasi pasarnya pas posisi kita terpuruk, harapannya bisa dibeli sama pemerintah lah dengan harga yang wajar. Ya, kita nggak minta lebih muluk-muluk itu enggak ya. Yang penting untuk operasional, untuk apa membeli benih, membeli pupuk dan biaya
tiap harinya itu masih dapat Masih keuntungan. Mungkin Betul, kira-kira betul, seperti betul, itu ya. betul. Jadi mungkin ini sekilas pembicaraan kami bersama kelompok tani kecil, artinya kelompok tani komunitas yang ada di WA, namanya grupnya bisa dibilang sekali lagi Mas? Grup WA-nya Pascap. Pascap. Nah ini di Ground Group itu memang benar-benar membahas masalah pertanian supaya pertanian di Indonesia ini semakin berkembang. Amin, 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 amin. Kurang amin. lebih mungkin seperti itu ya Mas pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya.